Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama nggak seperti saya, kalian itu di TikTok yang paling disukai Bang Aisar sama Deddy Mulyadi. Kalau saya cuman dua, Deddy Mulyadi sama Bang Ganteng yang dari Jiran, yang kata orang dibilang mangap. Tapi menurut saya bukan mangapnya yang dilihat, tapi jiwa sosialnya yang tinggi. Kalau sama, tolong komen ya. Sama nggak seperti saya, kalian itu sukanya Bang Deddy Mulyadi sama Bang Aisar si ganteng. Bang Dul, Anda kan punya wilayah yang Anda pimpin yaitu DKI bersama gubernur Anda. Jadi Anda nggak usah sindir-sindir gubernur kami, ya gubernur Kang Deddy Mulyadi, gubernur Jawa Barat. Anda menyindir seperti ini, didik anak bukan kirim ke barak militer, juga didik anak bukan cara keras tapi cara cerdas. Oke, kalau Anda punya program yang lebih cerdas daripada Kang Deddy, silakan itu, ya. Ambil itu anak-anak jalanan, ambil itu atau rangkul itu anak-anak yang dieksploitasi menjadi pengamen dan pengemis. Rangkul itu, juga rangkul anak-anak yang suka tawuran antar sekolah, dan rangkul juga itu orang-orang yang tawuran antar kampung. Kalau Anda memang mempunyai program yang lebih cerdas daripada Kang Deddy, ya Bang Dul. Jangan hanya berteori, Bang Dul. Jangan hanya bisa menyindir, tapi pelaksanaannya bagaimana? Ya, coba Anda tunjukkan kalau program Anda memang lebih cerdas daripada Kang Deddy, ya Bang Dul. Kalau saya merasa bangga sekali dengan gubernur saya, ya, atau gubernur kami, Kang Deddy Mulyadi, membuat gebrakan-gebrakan baru, membawa anak yang bermasalah ke barak militer. Mereka itu tidak dididik secara militer, tapi dididik untuk disiplin, ya, mentaati peraturan, ya, lebih menghargai waktu. Di situ bangun tidur langsung membenahi tempat tidur, mandi di waktu, pakai baju pun di waktu. Mereka harus menghargai waktu. Coba Anda, kalau Anda mempunyai program lebih cerdas, ya, yang lebih cerdas dari Kang Deddy, coba tunjukin dong. Besok tidak boleh lagi pegawai Samsat ada selempit, ada setor-setor pada pihak lain yang bukan peruntukannya. Saya akan berhentikan, akan saya proses. Jadi saya ada, maafkan ya, kalau yang dulu-dulu katanya ada setor pada A, pada B, 50 juta per minggu, udahlah, oke, saya tidak akan mengungkit. Tapi mulai hari ke depan nggak boleh. Ada duit itu, setorkan lagi ke kas negara. Setorkan lagi ke kas negara. Kenapa? Anda sholat tiap hari, Anda pergi umroh tiap waktu, tapi duit pendapatan daerah Anda berikan pada yang lain, Anda berdosa sepanjang. Ini harus. Dan nanti kita akan menggunakan sistem digital, semuanya akan tertata. Saya ingin pemerintahan ini baik. Pokoknya sekarang bukan hanya anak-anak yang dimasukin barak, laki-laki hidung belang masukin barak, istri-istri yang belanja saja masukin barak. Kan banyak yang pesan. Pak Dede, tinggal lieu salah cabai mah. Sare wae, kedai usaha, ngan sare we tuh. Bisa tuh Pak Dede diasupkan karena brimob militer bisa tuh. Bosan melong lagi tuh. Tinggalingan sare wajeng sare. Udeng. Pak Deddy, yuk majikan aku belanja online lain Pak Deddy. Cik pengalakan gerak ke barak, ya sengawa jadi militer lah begitu. Sudah diajar, terjun payung. Sudah diajar. Pak Deddy Mulyadi, Bapak Aing pambenjakeun ya. Lamun anu salaki HS wae kumaha Pak Deddy lamun dibawa eta pelatihan wajib militer. Yo guys, balik lagi bersama seperti biasa Oke Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral guys, yaitu tentang pesan untuk KDM katanya ya, menohok netizen. Ini kritik program Gubernur Jawa Barat ya, Deddy Mulyadi terkait memasukkan anak nakal ke barak militer. Kenapa sih semua orang pada takut banget ke barak militer? Padahal ini anak-anak nakal loh, bukan anak-anak yang baik ya. Kalau anak-anak tidak bermasalah sih, mereka tidak akan dibawa ke militer ya. Masih enak di rumah gitu ya. Tapi anak-anak nakal tuh emang harusnya seperti itu guys. Karena mereka tuh apa ya, mereka tuh seperti kekurangan perhatian dari orang tua gitu ya. Mereka tuh sebenarnya caper gitu. Makanya orang-orang yang seperti itu tuh, orang-orang nakal tuh anak-anak yang tidak dididik dengan benar sama orang tuanya ya.
orang tuanya sibuk dengan inilah itu ya, yang hanya bisa bikin anak doang gitu guys, tapi tidak bisa mendidik dengan benar gitu ya, dengan alasannya saya sibuk kerja lah, saya sibuk inilah, saya capek itulah gitu. Jadi sehinggalah muncul anak-anak yang seperti itu guys. Dan di sini kan Kang Deddy itu mengasih solusi supaya jangan sampai ada anak-anak nakal ini ya, yang banyak banget ya kasus-kasusnya yang seperti membunuh atau ya melakukan kejahatan lah gitu guys. Nah, ini ada beberapa infonya, kita lihat ya seperti apa guys. Berhati-hatilah dalam membuat kebijakan khusus untuk kebijakan mengirim anak nakal ke barak TNI ini. Ini kan saya lihatnya anak-anak ini dijadikan objek ya, dikirim ke barak militer supaya dibina. Karena rasa ketidakmampuan orang dewasa, orang tua, guru, lingkungan. Jadi sekali lagi Kang, bahwa ada lembaga negara yang secara khusus menangani persoalan ini. Maksimalkan aja lembaga itu. Kalau ke TNI ini kan roman-romannya untuk mempermanis citra TNI. Terus ini Kang, daripada ngirim anak-anak yang dicap nakal nih ke barak TNI, mendingan mah ya bikin kebijakan yang menurut saya ini lebih konkret. Kirim pejabat-pejabat nakal ya ke barak TNI, biar dibina, biar nggak nakal gitu. Masalahnya kalau anak-anak nakal itu takutnya jadi geng motor, itu kan akan membahayakan Mbak ya, membahayakan orang-orang. Mbak mau anak-anak nakalnya jadi geng motor, jadi penjahat, itu kan rata-rata seperti itu ya. Bahkan kemarin-kemarin ada video tuh anak-anak kecil itu yang umur 10 tahun gitu ya, masih SD ya, itu membakar rumah ya gara-gara ngelihat film gitu ya, terus ngikutin film gitu ya. Dan ada juga berita anak-anak ya yang itu guys membakar warung ya, rumah pakaian gitu ya, toko pakaian guys, itu membuat kebakaran juga. Wah, gimana Mbak? Apakah seperti itu gitu ya? Apakah diam saja gitu? Sedangkan Komnas HAM atau KPA itu diam-diam baik guys ya. Nah, kita lihat lagi ada berita apa ya? Harimau itu diam saja menakutkan. Benar. Apalagi kalau betul Pak, mereka hanya tahu teori tanpa prakteknya. Beda dengan bebek. Ramai suaranya, hanya bikin bising dan gaduh. Pintar sekali kita menjadi ketakutan. Benar. Apalagi lari terbirit-birit. Ya, untuk itu hati-hati sama orang yang diam. Hati-hati sama orang yang sering kita lecehkan, kita hinakan, kita remehkan. Karena di balik kediamannya ada kekuatan yang tersimpan. Hari ini orang diam membuktikan diri. Dia bukan seorang petugas, dia bukan orang yang mudah diatur, dia bukan orang yang mudah diperintah, tapi dia mengatur, memerintah, dan mengendalikan. Diamlah dalam sunyi daripada ribut di tengah hari, karena bikin hidup kita menjadi tidak nyaman. Benar ya. Nah, menurut pendapat Kang gimana? Apakah sependapat dengan Kang Deddy guys? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Menurut aku sih kebijakan dari Kang Deddy ini benar-benar bagus ya, karena ya jatuhnya bukan gimana-gimana ya, dia bagus gitu menurut aku guys. Oi, Komnas HAM, pada kemana lu? Ada dua nenek-nenek digebukin no, tolongin. Anak kecil yang mau dididik kalian teriak-teriak, nangis-nangis, acting sana sini. Acting sana sini. Tolongin no, nenek-nenek yang digebukin no. Hak asasi manusia no. Krisis HAM. Jangan enak-enakan doang lu di kantor ber-AC lu semuanya. Benar. Nanti keluar dari ruangan kalau misalnya mau ikut nimbrung hal-hal yang viral no, ada yang viral no. Nenek-nenek dua tuh. Belain dong. Mereka punya hak asasi manusia. Belain tuh. Kemana kalian? Udah viral kemana-mana tuh. Lumayan kan buat numpan tenar. Biar publik ngelihat kalian itu seenggaknya kerja. Nggak minta anggaran tambahan doang. Nah, tuh lihat guys. KDM tersenyum melihat kejadian ini. Kenapa? KPAI, Komnas HAM, PDIP, PAN, Farel Bernastia. Ayo, ini tugas kalian juga loh. Ini apa nih? Tuh, bawa saja, Mayo loh, kata Farel nih, lihat nih. Tuh, bocah lagi. Monggo untuk partai-partai yang menolak kebijakan Kang Deddy Mulyadi kemarin, monggo ini dibahas, diselesaikan bagaimana ini untuk KPAI, untuk Komnas HAM, untuk PDI Perjuangan, untuk Partai PAN, monggo ini. Bener, ayo lo, monggo ta. Farel itu gimana sih? Ini tadi ya, kita lihat lagi yang lain. Nah, ini juga ada kasusnya guys. Ini guru-guru di Jambi terpaksa menyeberang halang rintang demi masa depan nih. Ini kemana nih? Sampai harusnya ini dibangun lagi nih. Ini bahaya banget loh guys.
Ini gubernur atau ini kemana nih? Itu di mana sih ini? Tadi di mana? Ulangi. Bentar. Oh, di Jambi nih. Gubernur Jambi mana nih? Sampai ini harus dibangun, kasihan ya. Takutnya kejebur di ini, ada buaya lagi. Ya, si Farel ini tanggapan Pak Bupati sendiri seperti apa, Pak? Sebenarnya dia tuh saya udah tonton ya dari awal sampai akhir. Saya nggak lihat sepotong-sepotong. Ya tujuannya dia tuh benar, tapi dia kurang referensi itu aja. Makanya saya bilang turun ke langsung karena kurang referensi, kan gitu. Jadi kalau misalnya dia turun langsung, dia kan nanti akan tahu nih penyebabnya apa nih, kenapa dia dibawa barak militer, ya kan? Kenapa, masalahnya apa? Dia tanya nih orang tuanya satu-satu, ya kan? Terus setelah tanya orang tuanya satu-satu, tanya dia sekolahnya, pihak sekolahnya seperti apa. Nah setelah itu dia datang ke barak militer, sampai ke barak militer, langsung dia lihat model pembinaannya itu seperti apa. Nah supaya apa? Supaya dia nggak gagal paham. Itu yang saya maksud. Nah, benar sih. Kita harusnya turun langsung melihat ya ke tempat lokasinya seperti apa gitu guys ya, daripada keluar-keluar gitu ya. Awal mulanya nih ya. Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain menanggapi kritik dari anggota DPR Verrel Bramasta terkait kebijakan mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang bagi para anak-anak muda atau remaja ini bukan hanya semata-mata karena soal disiplin yang lemah, tetapi bisa jadi juga ini adalah merupakan manifestasi dari dinamika keluarga, social pressure, ataupun masalah emosional yang belum tertangani. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Menanggapi hal ini, Bupati Saiful Bahri bin Zain atau yang akrab disapa Om Zain meminta Verrel untuk turun langsung ke lapangan. Terlebih, Verrel adalah anggota DPR dari Dapil 7 Jawa Barat yang meliputi Purwakarta, Karawang, dan Bekasi. Ya ampun mas kan dapil sini. Mendingan turun deh mas. Mendingan lihat deh langsung deh. Daripada mas berwacana. Nah gini deh mas. Ini kan ada yang mau masuk lagi 30. Kita bagi 2 aja deh mas. Mas 15 ya 15. Yang 15 dengan cara mas. Yang 15 kita lanjutkan dengan cara kita dibina di barak militer. Yuk, Om Jen tantangin. Loh, hayo loh Verrel ya. Makanya sebelum berucap ya, sebelum bikin VT itu searching dulu atau kalau enggak langsung terjun gitu ya, baru berkoar-koar. Kalau sudah melihat ke lokasi ternyata lokasinya tidak enak atau apa gitu ya, didikannya tidak baik, nah baru berkomentar gitu buat Verrel ya. Nah, menurut pendapat kalian mana nih setelah melihat beberapa info ini guys? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian ya. See you guys.